Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, ya saya harap kalian bisa menghidupkan kamera yang masih off ya. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu agar diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pembelajaran. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Doa selesai. Bentar, ini ada yang masuk lagi ya, teman kalian. Ini ya pembelajaran masih dilaksanakan secara daring atau PJJ. Ya, ingat bahwa kalian itu statusnya yaitu sekarang adalah masih SFH atau study from home ya. Jadi kalian tidak libur, tetap harus belajar. Memang di masa pandemi seperti ini rasa jenuh pasti ada ketika kalian harusnya sudah mulai praktek dan sekolah di sekolah bertemu dengan teman-teman, tetapi harus di rumah terus. Tapi jangan sampai itu menurunkan semangat kalian dalam belajar. Justru ketika kalian belajar dari rumah, kalian harus lebih sering-sering mengakses pembelajaran atau materi secara mandiri di internet ataupun membaca literasi yang ada di internet, sumber di internet. Baik, untuk pembelajaran hari ini ya, kita akan membahas tentang di sistem AC ya, dimana KD atau kompetensi dasar yang akan kalian lampaui yaitu tentang mendiagnosis kerusakan sistem AC dan juga memperbaiki kerusakan sistem AC. Jadi minggu kemarin kalian sudah mempelajari, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang nama-nama komponen dan juga fungsi dari sistem AC, bahkan sampai di cara kerja. Itu sudah sangat menguatkan sekali untuk kalian mempelajari tentang diagnosis kerusakan yang ada pada sistem AC. Jadi kalau kalian mau mendiagnosis kerusakan tapi tidak tahu komponennya, bagaimana? Kan seperti itu. Ya. Harusnya kalian itu tahu dulu komponennya, baru kalian bisa memperbaiki bahkan bisa mendiagnosisnya kerusakan itu. Kalau kalian nama komponen saja tidak tahu, bagaimana cara kalian untuk mengetahui atau mendeteksi kerusakan bahkan memperbaikinya, seperti itu ya. Jadi dari komponen-komponen AC kemarin sudah kalian pelajari. Dari komponen utama paling depan ada kompresor ya, kemudian ada kondensor ya, kemudian ada reservoir dryer, kemudian ada katup ekspansi, kemudian ada evaporator, kemudian ada juga blower, kembali lagi ke kompresor. Itu komponen utama yang saling terkait pada saat siklus sistem AC. Jadi cara kerjanya seperti itu, mulai dari kompresor, refrigeran dikompresikan menuju ke kondensor, lalu diteruskan menuju ke reservoir dryer, katup ekspansi, katup saya disampaikan menuju ke evaporator, evaporator masuk lagi menuju ke kompresor. Jadi siklusnya seperti itu terus. Komponen-komponen lain juga ada ya, yang menunjang untuk di sistem AC seperti refrigeran, kemudian ada magnetic cloth, kemudian pipa-pipa penghubung ya. Nah, itu komponennya ada yang, tapi yang komponen utama yaitu tadi mulai dari kompresor, kondensor dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi untuk cara kerja dan juga komponen-komponen sudah tahu. Nah, untuk kemarin ya kita sudah memasuki pembelajaran tentang diagnosis yang akan kita teruskan di sini ya. Jadi mendiagnosis di sini yaitu mencarikan troubleshooting. Mendiagnosis ya, mendiagnosis kerusakan. Otomatis di sistem tersebut ada kerusakan, kemudian kalian ditugaskan untuk mendiagnosis kerusakan tersebut. Kemarin sudah diunggah bahwa bahan diskusi yaitu tentang mendiagnosis kerusakan pada sistem AC, di mana AC itu tidak dingin. Ya, AC tidak dingin, kemudian anginnya juga tidak kencang. Nah, itu kan permasalahan. Apalagi ketika digunakan di daerah yang panas, bahkan macet. Sedangkan AC-nya tidak dingin, terus anginnya juga tidak kencang. Nah, itu kan tidak bisa digunakan lagi. Nah, makanya perawatan itu penting. Perawatan itu penting baik kuratif ataupun preventif, itu penting. Ya, layar saya ya. Nah, ini Sudah, Pak. Nah, ini saya sebelum kita melanjutkan belajar tentang mendiagnosis kerusakan sistem AC, saya ingin ingin salah satu dari kelompok atau mungkin perwakilan dari kelompok mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari diskusi yang sudah dilakukan ya. Hasil diskusi yang sudah kemarin kalian lakukan baik itu secara daring ataupun secara
Maaf, secara sinkron ataupun asinkron. Silakan dari kelompok berapa, sebutkan kelompok berapa, kemudian namanya siapa. Silakan. Masuk, Pak. Masuk. Ya, ayo ke kelompok berapa ini, Mas? 4. Kelompok 4. Oke, namanya Ya. siapa, Mas? Kelompok siapa ya? Kelompok Muhammad Abdullah Naufal. Ya, Mas Abdul Novel. Coba Mas, sekarang kamu sampaikan hasil dari diskusi yang sudah dilakukan di kelompokmu, Mas. Silakan. Mengenai permasalahan tersebut, hal yang pertama kita sebagai mekanik yang harus kita lakukan adalah kita melakukan pengecekan dengan alat manifold Gauss. Bila mana tekanan kurang, berarti freon tersebut perlu ditambah. Namun, bila freon tersebut sudah ditambah, tetapi masalah tersebut Ada tambahan lagi atau ada tanggapan dari kelompok lain mungkin? Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas. Saya Dimas Sultan Abdillah Fauzi Ya. dari kelompok 6. Nah, kalau masalahnya seperti AC tidak dingin, apakah Apakah filter kabin yang kotor itu bisa mempengaruhi AC tidak dingin? Coba. baik, sebelumnya akan saya jawab pertanyaan dari Mas Dimas Sultan Abdillah Fauzi ya. Ya, Mas. Ya, Mas. Silakan, Mas. Nah, mengenai apakah filter kabin kotor menyebabkan AC tidak dingin atau tidak, nah jawabannya adalah iya, karena pada dasarnya blower itu akan menghembuskan aliran. Oke, jadi itu, nah ini tanda-tanda kerusakan ya yang ada pada di sistem AC seperti magnetak basic, kemudian keadaannya suara Oke, yang pertama itu adalah proses pengosongan freon. Jadi pada saat proses pengosongan freon, yang pertama kita lakukan adalah memasang manifold Gauge catur servis atau yang biasa kita sebut dengan nikel. Pada selangnya itu kita sambungkan pada selang tekanan tinggi, kemudian selang tekanan merah di nipel. Siapa ini yang menghidupkan ini? Silakan, Mas. Assalamualaikum, Pak? Waalaikumsalam. Ya. Kelompok berapa, Mas? Saya Dimas dari kelompok 4. Oke. Nah, ini pengisiannya ini rada panjang ini, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan, Mas. Nah, yang pertama-tama kan pastikan semua kabel pada manifold Gauss kepotnya sudah terpasang kepotnya masing-masing. Yang tadi warna kuning ke tabung freon, warna biru ke low pressure, lalu selang merah ke high pressure. Ya, terus. Lalu pastikan semua valve tertutup dengan rapat sebelum memulai pengisian. Lalu yang kedua, bukalah valve pada tabung sedikit, terus Nah, kan seperti itu. Ya, jadi mulai dari diagnosis itu kalian bisa mengembangkan lagi, mungkin bisa menambah literasi atau apa ya di luar dari diskusi yang sudah kita laksanakan tadi. Kalian bisa menambah wawasan lagi, pengetahuan lagi. Kalau kalian bisa berobservasi langsung atau datang ke bengkel langsung malah lebih bagus. Kalian jadi tahu kendala-kendala yang biasanya di sistem AC itu apa aja. Kalian bisa mencatatnya, kalian bisa tambah wawasannya mengenai kerusakan-kerusakan yang ada pada sistem tersebut ya. Jadi dapat disimpulkan bersama-sama bahwa diagnosis kerusakan dari sistem AC bisa jadi yang pertama dari refrigerannya yang kurang. Sudah tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin ada tambahan lagi? Tidak ada, kami akan akhiri untuk pertemuan kali ini. Jadi seperti itu ya. Ada, Pak. Nggak ada ya. Ya, Pak. Oke, siap. Ya, Pak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian bisa membaca atau membuka referensi atau literasi mengenai tentang sistem penerangan ya, jadi sistem penerangan setelah ini ada pembelajaran tentang sistem penerangan di kendaraan ya, berarti lampu-lampu kota ya. Oke, gitu ya, saya kira Ya, Pak. cukup. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.